Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang ke-29 ya, dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghiithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sash syarabu wa sa'at murtafaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat yang ke-29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu, wa qul, dan katakan hai Muhammad, al-haqqu, yang hak itu, min rabbikum, dari Rabb kamu, yang benar itu dari Rabb kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang syaa, dia berkehendak, falyu'min, maka hendaklah dia mukmin. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau berkehendak, maka hendaklah dia kafir. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, kami telah sediakan, lil-zalimin, bagi orang-orang yang zalim,
naron, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang api neraka itu azabnya, siksanya meliputi dirinya. Jadi dia meliputi. Api neraka itu apa? Siksanya itu bukan hanya yang sakit, cuman umpamanya kakinya saja atau tangannya saja, tapi seluruh tubuh diliputi oleh siksa api neraka. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Wa in, dan jika yastaghithu, mereka minta minum karena kehausan, yughathu, maka diberikanlah, mereka itu diberikan bima'in, dengan air, kalmuhli, air besi yang mendidih. Udah besi mendidih bergejolak panas, yashwil wujuh, belum sampai ke mulutnya aja mukanya udah angus, baru apa? Didekatin aja air, yashwil wujuh, udah apa? Menghanguskan muka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqan. Sungguh ya, bi'sa syarab itu adalah seburuk-buruk minuman. Jadi minuman yang paling buruk adalah minuman yang ada di api neraka. Kenapa? Karena minuman tersebut belum sampai itu air ke mulut, itu udah apa? Mukanya udah apa? Angus. Ketika masuk ke mulut, perutnya itu apa? Tahu nggak, hancur? Di sini kan ada apa namanya? Ada perut-perut usus ya, usus-usus itu hancur. Hancur dengan apa? Air tersebut. Maka bisa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtabaqa, dan sejelek-jelek tempat kembali, tempat tinggal, tempat tetap. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa al-haq min rabbikum, yang benar itu dari Rabb kita, dari Rabb kalian, kata Allah SWT. Oleh karena itu katakan ya Muhammad kepada seluruh manusia bahwa yang datang dari Rabb kalian itu pasti benar. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Al-Qur'an pasti benar. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Alladzi la miryata fihi wa la syakka, yang tidak ada keraguan dan tidak ada syak. Jadi ketika yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an enggak ada yang diragukan lagi. Makanya kan kalau kita baca Al-Qur'an, maka diawali dengan zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Jadi kalau kita mengimani Al-Qur'an, pasti kebenarannya, enggak ada yang diragukan lagi. Kisah Al-Qur'an pernah terjadi, pasti terjadi. Hari kiamat yang disampaikan oleh Allah SWT pasti akan terjadi. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Bani Israel, itu semuanya sudah terjadi. Jadi kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan fiktif, itu benar ceritanya. Beda dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang kadang-kadang dulu masih kecil kita ceritain bagaimana Marin Kunda durhaka sama ibunya akhirnya jadi batu, bagaimana tangkuban perahu karena dia durhaka sama ibunya akhirnya perahu itu terbalik jadi tangkuban perahu. Itu kan cerita bohong, cuma cerita rakyat doang. Terjadi juga enggak. Biar apa? Untuk menina bobokan anak. Maka kalau kita ceritain anak, jangan kita ceritain gitu. Ceritain bagaimana kisah para nabi, kisah rasul, kisah para sahabat, kisah-kisah yang datang. Kenapa? Karena itu kisahnya benar, pasti terjadi dan telah terjadi. Adapun yang diceritakan di dalam dongengan-dongengan yang kadang-kadang kita untuk menakutkan anak-anak kita dulu, zaman dulu, itu semuanya nggak benar. Jadi apa? Jangan kita ceritakan yang begitu-begitu. Kemudian jemaah sekalian, karena yang benar itu min rabbikum, dari Rabb kita, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau berkehendak, maka hendaklah dia mukmin, dan barang siapa yang berkehendak, maka hendaklah dia kafir. Tapi ingat, ayat ini kata-kata faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, bukan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kafir. Kenapa? Tuh, kalau kita kafir kenapa? Kan Allah juga sendiri yang mengatakan, silakan aja kafir nanti. Bukan. Ayat ini, kalimat ini adalah
min babit tahdid wal wa'id syadid. Jadi bukan kita diperintahkan untuk kalau itu mau kafir silahkan, mau minum silahkan. Itu terserah ini, bukan. Ini adalah sebuah kalimat ancaman dari Allah SWT, peringatan. Kalau bahasa kita begini, ketika orang tua kita udah kesel banget sama anaknya, ketika orang tua itu udah kesel sama anaknya, lalu orang tua itu mengatakan, udah gimana silahkan ya. Tapi itu kan bukan mempersilahkan seperti itu. Maksudnya apa? Udah kesel banget. Nah ini bahasa kita nih. Nah artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mukmin, beriman kepadanya. Tapi kalau ada di antara mereka yang mau kufur, silakan ingat. Maka ini adalah disebutkan oleh para ulama, paman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Itu adalah min babit tahdid wal wa'id syadid. Itu merupakan bagian dari ancaman dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inti mau mukmin, silakan. Mau kafir, silakan. Tapi ingat, kalau inti kafir, maka ayat itu tidak sampai di situ. Inna a'tadna lidh-dhalimina. Maka kita tidak boleh membaca Al-Quran sepotong-sepotong. Kenapa? Karena kita memahami Al-Quran itu harus satu ayat utuh. Bahkan kata para ulama, kalau kita ingin memahami ayat secara utuh, maka yang pertama kita harus tahu dulu sababun nuzul dari ayat itu. Kalau ayat itu punya sababun nuzulnya. Yang kedua, kita harus paham dulu ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Yang ketiga, kita harus paham dulu ayat satu ayat. Jangan dipenggal-penggal. Jadi kan kadang-kadang banyak orang yang memenggal-menggal ayat sehingga pemahamannya pun tidak utuh, bahkan salah akhirnya. Contoh saja kalau kita lihat di surat Al-Maidah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau kita nggak paham ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, orang akan mengatakan benar orang sholat celaka. Kalau orang yang sholat celaka, apalagi yang nggak sholat, gitu. Kalau kita buat apaan kita sholat kalau kita celaka? Padahal sholatnya bagaimana? Maka dilanjutkan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka disinilah kita tidak boleh memahami ayat dengan sekedar penggalan ayat. Inilah yang dipakai oleh orang-orang yang memahami Al-Quran secara liberal. Pahamnya paham liberal. Kenapa? Karena mereka menggunakan ayat cuma potongan-potongan, penggalan ayat. Ini apa? Orang-orang yang memahami Al-Quran secara potongan-potongan ayat. Jadi ayat faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau kehendak, maka hendaklah dia mukmin, dan barang siapa yang mau berkehendak, maka hendaklah dia kufur. Itu bukan berarti Allah mempersilahkan dia. Sehingga nanti di akhirat, ketika dia masuk ke dalam neraka, dia akan protes, ya Allah, kan engkau sudah mengatakan kalau ketemu kafir, saya kafir. Kenapa engkau masukkan neraka? Kan gitu. Jadi ini bukan ayat untuk mempersilahkan dia ke kafir. Tapi ayat ini kalimatnya adalah, kata Ibnu Katsir, mim babit tahdid wal wa'id syadid. Kalimat untuk sebagai peringatan dan ancaman keras bagi orang yang kufur pada Allah SWT. Jadi ancaman yang keras, peringatan yang keras bagi mereka yang kufur, sehingga ayat tersebut pun Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan kalimat inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau dia kufur, maka kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka yang ahata bihim suradiquha, yang azabnya itu meliputi dirinya. Kalau kita sakit tangan, cuma tangannya doang yang sakit. Kecuali kalau gigi lain lagi deh. Gigi kalau gigi sakit semuanya itu. Tapi itu memang apa? Tapi kalau dalam api neraka, ketika dibakar ujung jempol kita atau ujung jari kita aja, seluruhnya sakit sama semuanya, rata. Semuanya apa? Sakitnya rata. Kenapa? Karena naron aha atau bihim suradiquha.
Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Dan jika mereka minta minum karena kehausan, yughatsu, mereka pun akan diberi air bima'in, dengan air besi yang meleleh, yang mendidih, kalmuhli yashfil wujuh, yang akan menghanguskan muka. Jamaah sekalian, jadi barang siapa yang mukmin, hendaklah dia mukmin. Barang siapa yang kafir dan yang fakir, ini merupakan kalimat tahdid wal wa'id syadid, azab apa? Kalimat peringatan dari Allah SWT dan ancaman yang berat, yang keras dari Allah SWT, sehingga orang-orang yang kufur, kata Allah SWT, kami sediakan siapa mereka yang kufur, yang zalim, lidzalimin. Siapa mereka yang lidzalimin? Al-kafiruna billahi wa rasulihi wa kitabihi. Itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Mereka yang kufur kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitabnya Al-Quran. Maka orang yang seperti ini, kata Allah SWT, naron, akan diberikan, disiapkan api neraka yang ahata bihim suradiquha, yang azabnya itu meliputi dirinya, nggak kemana-mana, itu aja panasnya di situ-situ aja gitu. Makanya dibentengi dengan azab. Itu ada apa? Sampai di situ aja, di dalam dirinya saja. Maka kata di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal itu disebutkan tentang apa itu yang disebut dengan saradik. Itu kan suradikuha. Itu kan apa? Siradikuha. Rasulullah SAW dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, la saradikun naru arba'atu judurin. Sungguh lapisan neraka itu ada 4 jidar. Jidar itu apa? Tembok atau dinding. Jadi neraka itu ada lapisannya itu. Ada bentengnya, ada pagernya kalau saya kita. Dan masing pagar itu apa? Ada 4 tembok. Dan tebal masing-masing tembok itu perjalanan 40 tahun dengan jalan kaki. Perjalanan 40 tahun dari sini mana nih? Ada yang pernah jalan 40 tahun nggak? Itu dari sini mana? Saking tebalnya. Artinya kalau orang udah masuk ke dalam api neraka, udah nggak bisa kemana-mana deh. Kenapa? Temboknya aja tebalnya 40 tahun perjalanan. Gimana mau lari? Nah di sini apa? Merupakan azab yang setimpal dengan apa yang dia perbuat di dunia. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, ahata bihim suradiquha. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Juraij, maksudnya adalah bahwa api neraka itu ada temboknya, tembok yang tebal. Yang orang kalau masuk ke dalam api neraka itu nggak bisa ngabur lagi, nggak bisa buron lagi. Mungkin kalau napi di LP umpamanya, dia masih bisa apa? Buron, tahu buron Pak? Lari. Kalau dia nggak bisa lari deh. Kenapa? Udah tebal banget itu apa? Bentengnya, udah temboknya udah apa? Udah tebal banget. Apalagi di situ apa? Dia nggak tahu di mana pintunya. Dan inilah tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT yang disebut dengan al-zalimin, orang yang apa? Zalim. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, di mana kata Rasulullah SAW dari Ya'la ibnu Umayyah, kata Rasulullah, al-bahru huwa jahannam. Ya, lautan itu jahannam, maksudnya neraka jahannam itu seperti lautan yang begitu luas. Neraka jahannam, kita kan memandang yang namanya lautan itu pasti apa? Luas. Begitulah gambaran neraka jahannam. Seperti lautan yang apa? Yang luas. Yang kalau orang sudah di tengah-tengah lautan, mau nyari pinggir lautan aja apa? Udah susah. Saking apa? Saking luasnya. Kemudian bakilah Rasulullah SAW ditanya, kaifa dzalik, bagaimana hal tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, narun ahata bihim suradiquha, di mana api neraka jahanam itu adalah sebuah api yang Allah sediakan, yang azabnya itu meliputi seluruh apa yang dia rasakan. Dengan apa? Benteng-bentengnya, temboknya itu apa? Enggak kemana-mana itu azab, di situ-situ aja.
Sehingga kata Rasulullah SAW, wallahi la adkhuluha abadan. Demi Allah saya tidak mau masuk ke situ selama-lamanya. Demi Allah saya tidak mau masuk ke situ. Rasulullah tidak mau. Namanya juga api neraka, siapa yang mau masuk gitu. Kemudian au ma dumtu hayat, atau selama saya hidup enggak mau lihat situ. Rasulullah pernah diperlihatkan tapi enggak masuk ke nerakanya. Cuma diperlihatkan bagaimana di neraka itu ada orang yang tarik-tarik lidahnya dalam Isra Mi'raj, itu kan diperlihatkan. Kemudian ada yang apa? Ada yang nusuk-nusuk, ya. Ada yang macam-macam lah gitu. Pada saat Rasulullah dibedakan, tapi tidak mampir di api neraka, cuma diperlihatkan gambaran bagaimana apa orang-orang yang ada di api neraka. Maka kata Rasulullah, selama saya masih hidup saya nggak mau situ. La tusibuni minha qitrah, dan juga tetesan percikan neraka pun tidak menimpa saya. Kenapa? Saking panasnya. Bahkan disebutkan ketika api neraka besarnya sebiji korma ditaruh di dunia nih. Ini saya ini apa? Angus. Kalau saja sebiji korma itu dunia ditaruh apa? Api neraka itu angus. Gimana kita? Dunia kan berapa lebar dunia? Berapa hektar? Tidak gitu. Itu bisa angus dengan satu biji korma api neraka. Beratnya banyak segitu. Ini menandakan betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata azab, itu enggak bersendirian. Walahum azabun, tapi di sana ada sifat-sifat azab. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat alim, pedih. Jangan dibaca alim. Kalau alim, maha mengetahui. Alim di sini bahasa Arab, bukan bahasa Sunda ya. Tahu bahasa Sunda, Pak? Azab yang alim, yang sangat pedih. Walahum azabun azim, azab yang sangat besar. Walahum azabun syadid, azab yang sangat dahsyat. Walahum azabun muhin, azab yang sangat hina. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab, maka di sana ada sifat azab. Artinya apa? Enggak main-main azab Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Agar kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, gimana sih ngaji yang berhasil? Ngaji yang berhasil itu gimana? Apakah dia pintar berdebat ketika habis pulang ngaji? Ada orang didebat, ada orang dipedel. Bukan itu. Ketika dia berhasil ngaji, semakin dia banyak ngaji, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan sifat orang yang berilmu dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba, kata Allah SWT, adalah mereka yang disebut dengan ulama, para ulama. Siapa ulama? Yang memiliki ilmu. Ilmu yang ketika dia semakin banyak ilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berhasil duduk di ngaji, maka ketika kita berhasil menuntut ilmu, menuntut apa, mencari ilmu nih. Kenapa kalau Ustaz jangan pakai bahasa menuntut? Kenapa? Ilmu mah tak salah apa dituntut. Ya udah dia mencari ilmu deh. Kadang-kadang kita sekarang ini kalau udah salah bahasa, kadang-kadang suka ada yang protes juga sih. Padahal dari dulu juga kita pakai menuntut ilmu kan. Tapi ya itulah caranya Bang. Sekarang ini orang-orang pada kritis banget gitu. Cuma bahasa sehari-hari sedikit Bang. Kita diprotes ini Bang. Semakin kita banyak mencari ilmu dan kita memiliki ilmu, semakin kita takut kepada Allah SWT. Berarti dia sudah berhasil untuk menjadikan diri dia takut kepada Allah SWT. Karena intinya ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia semakin semangat ibadahnya. Kenapa? Karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dengan sebab ilmu yang dia cari. Kemudian jemaah sekalian, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashmil wujuh. Dan jika mereka kehausan, jadi orang-orang di api neraka itu mereka juga ada yang kehausan. Dia nggak minum-minum. Bagaimana dengan orang-orang yang di penduduk surga? Disebutkan dalam hadis, ketika umat Rasulullah SAW minum
haudnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka minum dengan man syariba syurbatan la yatma'u fihi abadan. Barang siapa yang minum satu kali teguk minuman dari haudnya Rasulullah, la yasma'u abadan. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu bagaimana dia di surga? Ngapain dia minum? Ngapain dia diminum? Di surga minum bukan karena haus. Kenapa? Karena penduduk surga nggak ada haus, nggak ada lapar. Sebab kalau pakai istilah lapar, pakai istilah haus, itu bukan tempat nikmat. Sementara surga itu tempat apa? Nikmat. Lalu ngapain dia minum dan makan? Untuk menikmati nikmat Allah berupa makanan dan minuman. Makanya kalau dia makan, enggak kenyang, enggak, bahasa kita enggak kebegahan, walaupun makan apa aja itu. Kenapa? Kalau kebegahan berarti bukan tempat nikmat. Pokoknya dia makan apa aja, dicolok apa aja enggak apa. Biasa aja gitu. Pokoknya tempat nikmatnya gitu. Dia makan bukan karena lapar, dia minum bukan karena haus. Kalaupun dia makan kebanyakan juga tidak akan apa. Kalau bahasa kita kenyang, enggak, biasa aja gitu. Kenapa? Karena memang tempat apa? Tempat nikmat gitu. Itu surga. Tapi orang-orang ahli neraka, ahli neraka, mereka tidak minum haudnya Rasulullah, makanya mereka bisa apa? Haus. Dan ketika mereka haus, yuwatu, mereka diberikan air bimain, satu air yang seperti besi yang mendidih, yang meleleh, yang panas, yaswil wujuh, yang akan menghanguskan muka. Disebutkan sini apa? Yang akan menghanguskan muka. Ibnu Katsir pernah, Ibnu Mas'ud pernah ketika dia sedang emasnya itu dia kalau bahasa kita dicairin, dia apa namanya itu? Disadur ya. Ya. Ketika dicairin, kemudian kata Ibnu Mas'ud, inilah seperti al-muhl. Muhl nanti lagi neraka nih, seperti emas yang dicairkan lalu bang, dia mendidih, ya. Mendidih, dan itu apa? Seperti inilah al-muhl. Di mana apa? Ibnu Mas'ud mengumpamakan tentang al-muhl. Muhl itu apa? Air yang sangat mendidih, yang apa? Yang bergejolak terus, yang nggak pernah apa? Dingin, pokoknya terus-terusan apa? Mendidih. Maka kata Al-Tuhad bahwa air jahanam itu hitam warnanya. Jadi nanti di neraka jahanam airnya warnanya apa? Hitam, dan jahanam sendiri juga hitam. Dan penduduk jahanam juga hitam. Kalau hitam di dunia kan masih ngelihat. Ini hitam. Bapak pernah melihat gak pantat dangdang? Bawahnya atau kuali itu. Itu kan hitam tuh. Lebih hitam dari itu. Pantat dangdang. Lebih hitam dari itu gitu. Saking hitamnya gitu. Makanya kan yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada orang yang nanti mukanya berseri-seri bercahaya. Wa taswaddu wujuh, dan ada orang yang mukanya hitam kelam. Ya. Hitam apa? Kelam. Kenapa? Tergantung bagaimana iman mereka. Jadi semua yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana sifat api neraka, ya, di sini sebutkan apa? Al-awsaf an-nar, sifat neraka jahanam, itu semuanya saling mendukung. Ada yang mengatakan begini, semuanya saling mendukung, tidak saling apa? Bertentangan. Sehingga fa innal muhl disebutkan itu apa? Kal muhli, ya, kata-kata muhli. Sesungguhnya kata-kata al-muhl itu adalah mencakup semua sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam apa? Neraka. Semuanya hitam, mantirun, bau. Jadi nanti airnya itu bukan wangi, bau. Kita jangankan bau yang nggak enak ya. Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar. Ada orang nggak bau, itu nggak enak banget. Hilang kerusuhan kita. Makanya kita kan diperintahkan kalau sholat tatayyub, berwangi-wangi, agar jangan sampai mengganggu tetangga kiri kanan kita dalam sholat. Diperintahkan apa? At-tatayyub, berwangi-wangi. Jangan makan bawang, disebutkan. Kenapa? Karena para malaikat terganggu dengan apa yang juga terganggu kita. Jadi kalau kita terganggu dengan sebab makan bawang, maka malaikat dikatakan, kalau gitu Ustaz nggak boleh dong makan bawang. Boleh, tapi ketika mau sholat ya bersiwak, dibersihin gitu.
Boleh kita makan bawang, makan jadi apa? Jadi obat. Kalau kita sakit perut itu apa? Kan obat. Jadi boleh acar bawang apalagi lebih enak lagi deh. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti kalau itu nggak boleh. Ini menandakan kalau kita sholat bersihin dulu mulut kita. Bukan hanya bawang aja, termasuk jengkol, pete juga begitu. Agar apa? Tidak terganggu tetangga sholat kita. Jadi neraka jahanam itu airnya sifatnya adalah dia hitam, kemudian bau. Jadi tempatnya itu bau, airnya bau, makanannya bau, suasananya juga bau nggak enak. Walid keras, hor panas. Belum sampai di pintu, berapa puluh tahun apa? Mau sampai pintu itu udah apa? Hawa panasnya sama dengan surga. Surga itu apa? 50 tahun kita apa? Menuju surga itu apa? Harumnya ke bawaan. Harumnya udah keharumannya, bukan bawahnya. Udah Pak. Udah berapa? Harum, kecium harumnya. Begitu juga neraka sama gitu. Begitu juga Pak, neraka. Yasfil wujuh. Ketika dikasih minum belum sampai ke mulutnya baru begini aja. Yasfil wujuh. Mukanya itu apa? Sudah hangus. Kenapa? Min harrihi, dengan sebab saking panasnya itu air. Artinya apa? Ibnu Katsir menjelaskan apabila orang kafir ingin minum dia apa? Dikasih minum oleh Allah SWT, diambil apa? Di neraka jahanam. Kemudian minuman itu didekatkan ke mukanya, maka mukanya apa? Angus. Kemudian setelah angus, kulit mukanya terkelupas, rontok satu-satu, bayangkan. Baru begini aja, kulit mukanya udah pada terkelupas. Bukan karena apa? Bukan karena disawan, bukan. Karena memang saking panasnya di muka Bang. Itu air api apa? Air api neraka. Nah, disinilah jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sediakan tentang api neraka untuk orang-orang yang berbuat zalim, dan itu apa? Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukmin masuk ke dalam surga itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir masuk ke dalam neraka itu juga dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi nanti tidak ada lagi orang yang bisa memprotes. Ya Allah, kan saya masuk ke neraka ini. Engkau mengatakan paman syafalyakur. Ini adalah perintah untuk litahdid, ancaman. Kalau itu masuk kafir silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Kemudian wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra. Bahkan disebutkan lagi, diberikan air yang mendidih, yang akan meleleh, yang juga ketika dia masuk ke dalam perutnya, qatta'a am'ahu. Ucus-ucus. Ya betul, ucus sampai usus nih. Orang betul ucusnya itu ada pakai C ya. Ususnya itu apa? Meleleh semuanya, bayangkan. Padahal dia lapar, aus, mau minum, tapi ketika dikasih minum justru meleleh perutnya. Luar biasa. Di kadang-kadang apa? Kita melihat ini apa? Luar biasa bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan sejelek-jelek tempat dia tinggal. Sa'id Ibnu Jubair mengatakan, idza jaa ahlun nar, apabila penduduk neraka diaus, istaghasu, mereka pun diberikan makanan. Fa'aghizu, dan mereka diberikan makanan bisyajaratil zakum, dengan pohon zakum. Jadi nanti makanannya orang-orang apa? Makanannya orang-orang ahlun nar, penduduk neraka itu apa? Syajaratul zakum, pohon zakum. Fayakuluna minha, kemudian mereka makan dari pohon tersebut. Fakhtalabat juludu wujuhim, maka terkelupaslah kulit-kulit muka mereka. Rontoklah kulit-kulit muka mereka. Jadi ketika mereka makan, rontok kulit-kulitnya. Mukanya apa? Hangus. Disebabkan apa? Mereka makan makanan yang apa? Yang sangat panas. Apa itu? Syajaratul zakum. Syajaratul zakum adalah disebutkan oleh para ulama, dia makanan ahlun nar dari kotoran-kotoran.
darah nanah orang-orang apa? Penduduk neraka. Itu apa? Syajaratuz zaqqum. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahmatullah, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum, dan mereka diberikan minuman yang hamim. Kalau airnya namanya ma'ul hamim, air hamim, air yang senantiasa mendidih kayak teh, atau enggak teh panas. Pernah lihat teh enggak? Teh yang panas menggejolak lalu kena kulit kita gimana kira-kira? Itu kena kulit jadi nggak enak, apalagi kenapa? Dimasukin ke mulut. Dan ini belum sampai ke mulut, baru begini aja ke apa? Ke mukanya udah mendidih, udah hitam, ya, udah terbakar. Kenapa? Saking panasnya. Jadi minumannya adalah minuman hamim, dan makanannya apa? Syajaratul zaqqum. Wasa'atin naru manzilan wa mukilan. Jadi neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk di mana dia tinggal. Seburuk-buruk di mana dia akan apa? Tetap di situ. Itu apa? Neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk tempat dia tetap dan tinggal. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahmatullah, dari ayat ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bagaimana dahsyatnya azab api neraka. Maka agar kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa, hanya sekedar khauf saja, tapi di situ juga ada roja. Maka insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Nah, inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang kita khauf, tapi di sana ada roja. Makanya kita kan perlu ada dua. Pertama ada khauf, yang kedua roja. Jangan khauf takut aja, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain, apa? Takutmu. Tapi juga di sana apa? Ada roja, harapan bahwa saya mengharap agar bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT, agar bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Maka nanti apa? Akan kita bicarakan bagaimana dengan orang-orang yang beriman. Nah, ini apa? Jadi Al-Quran menjelaskan kepada manusia begitu seimbang. Kadang di sana ada khaufnya, tapi juga di sana ada rojanya. Maka dalam orang-orang yang beriman harus ada dua, ada khauf dan roja. Dalam beribadah kita ada tiga, tambah lagi satu, apa itu? Rukun ibadah ada berapa? Pertama khauf, roja dan mahabbah. Kenapa kita mau beribadah? Karena cinta kepada Allah SWT. Kenapa kita mau menghidupkan sunnah Rasul? Karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya kan kita minta kepada Allah apa? Allahumma inna nas'aluka hubba. Ya Allah, kami minta padamu bagaimana cintamu padaku. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta kepada orang-orang yang kau cintai. Kita bisa cinta pada para Rasul, para sahabat, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita untuk bisa cinta kepada Allah. Jangan sampai amalan kita justru menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta agar amalan-amalan yang kita lakukan yuqarribuni, mendekatkan aku ila hubbik, untuk bisa mendapatkan cintamu ya Allah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.